welcome back to Play Cinema Channel. Gimana lur kabar kalian semua? Baik-baik saja kan? Oke, kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang genrenya agak berbeda dari biasanya nih. Film ini berjudul Goosebumps, rilisan tahun 2015. Film yang disutradari oleh Rob Litterman ini bercerita tentang Zack yang diperankan oleh Dylan Minnette baru saja pindah rumah bersama ibunya. Namun di sana Zack mendapati kejadian aneh. Kejadian aneh apakah itu? Oke lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Scene dibuka dengan Zack, pemeran utama film ini, sedang berpindah rumah karena ibunya dipindah tugaskan menjadi wakil kepala sekolah di Madison. Ibu Zack bernama Gil. Di depan rumah barunya, Zack melihat seseorang memandanginya dari jendela. Kedatangan mereka pun disambut oleh Lauren atau tantenya Zack. Setelah menggunakan topi pemberian dari tantenya, Zack lalu mengambil barang-barang yang ada di mobil. Akan tetapi kardus itu terjatuh. Lalu terdengar suara wanita cantik bernama Hannah memuji topi yang Zack pakai. Dari kejauhan pun mereka berkenalan satu sama lain. Tak lama tempat Hannah berdiri tadi digantikan oleh Tuan Cyphers atau ayah Hannah. Dia mengomelin Zack karena telah berkenalan dengan anaknya. Sepertinya Mbak Yeni lihat dia adalah orang yang introvert dan protektif kepada anaknya. Di dalam kamar, Zack kembali menonton video dirinya bersama almarhum ayahnya saat bermain tangkap bola. Just for info, ayah Zack belum lama meninggal dunia. Paginya di tahun ajaran baru ini, Zack dan ibunya berangkat ke sekolah Madison. Di aula, para murid berkumpul untuk mendengarkan pidato dari wakil kepala sekolah atau Ibu Gil. Di sana juga terlihat Zack telah berkenalan dengan seorang pria yang aneh bernama Cam. Saat pulang sekolah, Zack kembali bertemu dengan Hannah. Di sana Zack mengatakan dia tak melihat Hannah di sekolah, dan Hannah menjawab jika dirinya homeschooling. Selesai mengobrol, Hannah mengajak Zack ke suatu tempat yang tak jauh dari rumah mereka, yaitu tempat hiburan yang sudah lama tak terpakai. Di sana Zack takjub. Tak sampai situ saja, Hannah juga mengajak Zack untuk menaiki biang lala. Di atas, mereka nongki bersama sambil bercerita. Hannah mengatakan selama ini dia tak pernah melihat ibunya. Selain itu juga ayahnya yang protektif itu sering sekali mengajaknya untuk berpindah-pindah rumah. Karena sudah larut malam, mereka pun memilih untuk pulang. Tapi di halaman rumah, lagi-lagi Tuan Cyphers memperingati Zack untuk tidak mendekati anaknya. Di kamar, Zack yang belum lama mengerjakan tugasnya melihat siluet orang bertengkar di rumah Hannah. Zack yang panik Hannah kenapa-napa langsung lari ke rumah Hannah. Akan tetapi saat Zack membuka pintu rumah Hannah, Tuan Cyphers menghentikannya. Zack lalu kembali pulang ke rumah. Dia terpaksa menelpon polisi yang kemudian juga datang ke rumah Hannah. Dan saat mendengar suara teriakan dari dalam rumah, ternyata itu adalah suara dari televisi yang sedang ayah Hannah tonton. Menganggap ini semua adalah tuduhan yang palsu, dua polisi itu kemudian memarahi Zack. Hari berikutnya, Gil yang bertugas untuk menjaga pesta dansa malam di sekolah menyuruh Lauren untuk menemani Zack di rumah. Malam itu saat Zack sedang duduk bersama dengan tantenya, dia lagi-lagi melihat siluet di rumah Hannah dua orang yang sedang bertengkar. Karena di pikiran dia itu Hannah dan ayahnya, Zack yang sebenarnya akan pergi bersama Cam memilih untuk mengajak teman barunya itu masuk ke rumah Hannah. Setelah melihat ayah Hannah keluar rumah, dua anak itu kemudian masuk ke rumah Hannah melalui pintu belakang. Di lantai atas, dua anak yang sedang mencari Hannah melihat sebuah rak buku. Mereka yang kepo kemudian mendekatinya. Ya, semua buku-buku yang memiliki judul mengerikan itu merupakan karya dari Tuan Stein. Just for info, penulisnya sendiri dikabarkan menghilang setelah merilis buku ini. Di sana Cam bingung mengapa semua buku ini terkunci, dan Zack yang melihat ada kunci di sampingnya segera diambil. Setelah Cam membukakan kunci untuk buku itu, datang Hannah yang membuat mereka berdua kaget.
Zack mengatakan alasan mengapa mereka kesini. Hena kemudian bertanya apakah kalian juga membuka buku ini. Tak lama setelah Zack menjawab, buku itu bergerak dan muncullah monster Frosty, si manusia salju. By the way, kayak monyet albino ya. Awalnya si monster berlaku biasa saja, namun saat Cam berteriak, monster itu langsung menyerang Cam hingga rak buku di sana jatuh berantakan. Terlihat juga salah satu buku di sana kuncinya terbuka sendiri, dan itu sepertinya adalah karena hantu dari arwah yang tak terlihat. Di luar rumah, Hena yang mengajar larinya monster itu dan membawa bukunya diikuti Zack dan Cam, walau sebelumnya Cam tak mau karena takut. Kini mereka yang sudah berada di lapangan ice skating berusaha memasukkan kembali monster itu ke dalam buku dengan cara membuka buku yang berjudul Monster Frosty. Akan tetapi mereka gagal. Untung saja ayah Hena datang menyelamatkan mereka. Walaupun habis itu 3 anak tadi pun dimarahi olehnya. Dan ternyata lur, Tuan Savers atau ayah Hena adalah Tuan Stein, penulis dari semua buku-buku misterius itu. Di rumah, Stein langsung mengajak Hena berpindah rumah untuk yang kesekian kalinya. Saat itu Zack dan Cam juga ada di sana. Stein menceritakan kepada 2 anak itu alasan mengapa dia tetap mengunci buku-bukunya, yaitu agar makhluk yang dia ceritakan di setiap buku tidak muncul menjadi nyata. Tak hanya itu, Stein juga menambahi mengapa alasan dirinya membuat buku seperti itu. Karena dahulu saat dirinya masih kecil, dirinya mempunyai alergi parah sampai dilarang keluar rumah. Sementara anak yang seumuran dengan dia sering mengejeknya dan melempari batu ke jendela rumahnya. Dia yang kesal dan tak mempunyai teman, mempunyai ide membuat teman-temannya sendiri di setiap buku yang dia tulis. Seperti monster, iblis, hantu, dan lain-lain untuk meneror anak-anak itu dalam bayangannya. Akan tetapi pada suatu hari, makhluk-makhluk yang dia tulis menjadi nyata. Sehingga dia memilih untuk menutup dan mengunci buku-buku itu. Lanjut di lantai atas, Stein kaget melihat rak bukunya sudah berantakan. Dirinya juga melihat buku yang berjudul Slappy sudah terbuka. Dan lihat, ya, Slappy nyata juga ada di sana. Ternyata Stein kecil dahulu sering membayangkan dia bersama para monsternya itu mengacaukan kota. Di sana, Stein yang berniat memasukkan Slappy kembali mencoba mendekati bukunya, akan tetapi Slappy tahu apa yang akan Stein lakukan. Slappy kemudian menghilang membawa kunci buku dan semua buku di sana. Di luar terlihat salah satu buku yang Slappy bawa terjatuh, dan di sana pun langsung muncul dam atau boneka-boneka kecil seperti Santa Claus. Sementara Slappy yang sekarang berada di dalam mobil gaib dari buku Stein pergi keliling kota. Masuk lagi ke dalam rumah, ternyata Slappy telah mengunci rumah itu dari depan, membuat 4 orang yang ada di dalam rumah bingung akan keluar lewat mana. Setelah Zack mengajak 3 orang di sana keluar melewati ruang bawah tanah, dari pintu muncul para dam masuk ke rumah. Di sana para dam mengikat Stein dan menyerang 3 anak itu juga. Tak lama setelah mereka berhasil menghancurkan sebagian dari dam itu, lihat, dam yang hancur itu kembali muncul dong lur. Gimana tuh? Merasa akan melakukan hal yang sia-sia jika mereka tetap di sini, mereka kemudian memilih untuk kabur melewati ruang bawah tanah. Namun di luar ternyata keadaan sudah tidak aman lur. Banyak asap yang berterbangan karena buku yang Slappy bawa telah dibakar oleh dirinya agar semua makhluk yang keluar itu tak dapat dimasukkan kembali oleh Stein. Balik lagi ke Slappy, di jalan dia menjatuhkan buku tumbuhan hidup sehingga muncul tumbuhan besar yang langsung merusak tower di sana. Keadaan di kota semakin tidak aman. Banyak orang yang berlarian karena datangnya makhluk-makhluk aneh. Dan sekarang tibalah Slappy di kantor polisi Madison. Di sana dia menyuruh monster lain membekukan 2 polisi yang ada di sana. Sementara di rumah Gil, Lauren terlihat sedang mengambil makanan untuk anjing kecil. Dan saat dia lihat kembali, si anjing kecil ternyata adalah monster yang Stein ciptakan juga di dalam bukunya. Kini telah banyak orang yang membeku di kota. Zack kemudian memberi masukan kepada Stein untuk menulis kembali sebuah buku agar para monster itu menghilang. Stein sebenarnya mau, akan tetapi dia harus menggunakan mesin ketiknya sendiri. Karena dia beralasan bahwa setiap cerita yang Stein tulis, dia menggunakan mesin ketik itu.
Dan kemampuan itu pun bukan berasal dari dirinya, melainkan dari alat mesin ketik. Perjalanan pun dilanjut dengan mereka yang pergi ke sekolah Madison untuk mengambil mesin ketik milik Stein. Ternyata semua orang di sekolah belum menyadari kekacauan yang sedang terjadi di kotanya. Terlihat Gale di sana juga sedang mencari sinyal di HP-nya. Balik lagi ke Stein CS, mereka yang sedang berjalan menuju sekolah dijahili oleh makhluk yang tak berwujud. Tak hanya itu saja, setelah makhluk itu pergi, datang serangga besar yang menghalang-halangi jalannya mereka untuk sampai ke sekolah. Untung saja mereka yang tiba di supermarket berhasil lolos dari kejaran serangga itu. Dan lihat, apa yang dilakukan si serangga terhadap mobil Stein. Akan tetapi bukan berarti mereka sudah aman ya lur. Di dalam supermarket terlihat manusia serigala sedang memakan daging di sana. Awalnya si monster serigala itu tak mengetahui ada manusia di sana. Namun saat Cam membuka botol soda yang dia bawa, si monster langsung mendengar dan mencari dari mana asal suara itu. Untung saja mereka berhasil lolos dari kejaran manusia serigala itu ketika Lauren tiba-tiba datang menabrak si serigala itu dengan mobilnya. 4 orang itu kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke sekolah lewat kuburan. Di sana ketika Zack ingin menyipuk Hannah, tiba-tiba tubuh Hannah bercahaya biru saat dirinya terkena sinar bulan. Ternyata lur, Hannah bukan manusia asli. Dia merupakan salah satu dari buku yang Stein tulis. Tak lama juga keluar para mayat hidup dari dalam tanah yang kemudian mengejar mereka berempat. Dan lagi-lagi mereka hoki dong lur, 4 orang itu dapat lolos dari kejaran para mayat hidup tadi. Sementara Lauren yang ditugaskan untuk pergi ke kantor polisi bertemu Sleepy, Lauren kemudian dibekukan di sana. Kini Zack, Stein, Hannah, dan Cam tibalah di sekolah. Zack kemudian bertanya kepada Stein apakah Hannah mengetahui tentang dirinya yang sebenarnya. Tak lama Hannah pun menemui mereka. Setelah mendapatkan mesin ketiknya kembali, Stein kemudian mencari ruangan untuk dia mulai mengetik. Sementara Zack CS ditugaskan untuk ke aula sekolah tempat pesta dansa berlangsung untuk memperingatkan para orang di sana agar tetap di dalam karena di luar keadaan sudah tidak aman. Awalnya para orang di sana tak mempercayai apa yang Zack dan Cam katakan. Namun tak lama saat monster serangga datang menerobos aula, orang-orang di sana baru percaya dan ketakutan. Terlihat di lapangan, Sleepy bersama Dam sedang membuka semua buku yang Stein tulis dan membakarnya agar semua makhluk yang keluar dari buku itu tak dapat dimasukkan kembali oleh Stein. Kini para monster itu pun bersama-sama pergi ke sekolah Madison untuk menyerang orang-orang di sana tanpa terkecuali Stein. Terlihat Cam juga mendapatkan sebuah cipokan dari wanita cantik karena dirinya telah menyelamatkan dia dari serangan manusia serigala. Sementara di ruangan lain, saat Stein sedang fokus mengetik buku terbarunya, datang Sleepy menemui dia. Sleepy yang marah karena tujuan Stein langsung melukai Stein dengan mematahkan jari tangannya menggunakan mesin ketik. Kini para monster telah ada di sekolah. Para orang-orang di sana pun lari berbondong-bondong ke tempat yang dianggapnya aman. Stein yang menyadari bahwa dirinya adalah orang yang diincar para monster, kemudian memilih untuk memancing para monsternya. Ya, bagi Stein ini adalah waktunya untuk menghabisi iblisnya sendiri. Stein pergi keluar mengendari bus sekolah yang sudah dipasang bom olehnya. Saat para monster itu mendekati bus itu semua, Stein kabur diam-diam. Setelah itu, saat monster di sana membuka kaca mobil, jebakan bom bekerja dan duar, api dari bom pun berhasil menghancurkan para si monster. Orang-orang di sekolah yang melihatnya pun merasa senang. Lanjut, Zack CS lalu pergi ke funhouse, namun belum lama mereka di sana, Sleepy datang. Sleepy kemudian membukakan buku yang berjudul Monster Jelly. Seketika monster yang keluar itu pun langsung melahap Stein. Dan Zack yang ditugaskan Stein untuk meneruskan penulisan bukunya naik ke biang lala bersama Hannah dan Cam. Di atas, Zack mengetik dengan cepatnya agar buku itu segera selesai. Akan tetapi baru saja Zack selesai menulis buku itu, si monster belalang menggoyangkan biang lala, membuat 3 anak yang ada di dalamnya ikut menggelinding.
Saat 3 anak itu telah berhasil turun, Zack ragu membuka bukunya karena dia lupa telah mengetik hilangkan semua monster itu, yang berarti Hannah juga akan ikut menghilang. Zack kemudian bertanya kepada Hannah apakah dirinya mengetahui tentang dia yang sebenarnya. Dan setelah Hannah menjawab, lihat, Hannah sendiri yang membuka buku itu. Seketika para monster di sana masuk ke buku itu, tak terkecuali juga Hannah. Dia yang tahu akan segera berpisah dengan Zack, memberikan cipokannya untuk Zack. Kini kota Madison kembali aman. Terlihat Zack dan Gale pun mulai berangkat ke sekolahnya kembali. Tak hanya itu, Stan yang dari dulu memilih untuk selalu di rumah, sekarang dia telah memilih untuk menjadi guru bahasa Inggris di sekolah Madison. Sepulang sekolah, Stan menunjukkan sesuatu kepada Zack. Ya, Stan telah mengetik buku kembali berjudul Hannah. Tak hanya itu, dia kemudian membakar buku itu agar Hannah tak akan hilang. Namun di akhir scene, terlihat mesin ketik Stan bekerja dengan sendirinya. Mesin itu menulis pembalasan anak tak kasat mata. Ya, apakah kalian ingat dengan arwah yang tak kasat mata itu? Ternyata dia tak ikut lenyap lur dan film pun selesai.